Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar. Wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu ya mengganggu waktunya. Jadi yang pertama-tama saya ucapkan ini yang terhormat untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi waktu bagi saya untuk menyelesaikan modul 1.4 ini. Selanjutnya yang terhormat juga Bapak Ibu dan Guru SD 1 Jayapura yang pada kesempatan ini hadir di dalam ruangan ini. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah kita bisa menikmati pendidikan sebagaimana yang telah kita nikmati saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku dalam rangka mengikuti program pendidikan guru penggerak, di sini kami mendapat tugas untuk menyelesaikan aksi nyata berbagi budaya positif di sekolah. Temanya yaitu budaya positif di sekolah. Jadi bagaimana cara penerapan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini juga aksi nyata yang telah akan kita laksanakan nanti bertepatan dengan hari ini tanggal 24 Oktober 2023. Next. Ya, profil tentu sudah tahu, saya sendiri. Next, Bu Mona. Nah, ini Bapak Ibu filosofi Ki Hajar Dewantara atau sering kita sebut dengan KHD, Bapak Pendidikan Indonesia. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah menerapkan ing ngarsa sumtulodo ing madya manungkarsa tukuri handayani, sebagaimana yang sering kita dengar gaungannya, yang sering kita dengar disampaikan di mana-mana. Ya, jadi dari awal tadi telah saya sampaikan di sini saya bukan menggurui karena saya juga lebih muda dari ibu-ibu semuanya. Jadi di sini kita berbagi apa yang sudah saya dapatkan pada waktu di pendidikan guru penggerak ini. Di sini kita dituntun untuk menuntun anak, bukan menuntut. Apa bedanya menuntun dan menuntut? Kalau menuntun itu memberi arahan yang terbaik. Kalau menuntut artinya memaksakan kehendak yang ada pada kita. Misal anak disuruh belajar membaca, harus wajib bisa membaca, tapi kita tidak memberikan contoh yang terbaik bagaimana anak tersebut bisa membaca dengan baik. Next, Bu Mona. Nah, selanjutnya pendidikan haruslah menganut asas trikon. Apa itu asas trikon? Kontinuitas atau berakar pada budaya bangsa dan budaya kesinambungan. Selanjutnya konvergen, pendidikan yang memanusiakan manusia. Ya, jelas. Kita ini mendidik anak supaya menjadi manusia yang benar-benar menjadi manusia. Selanjutnya konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Karena secara tidak langsung kita ini anak yang ada pada kelas-kelas yang kita didik itu anak dari berbagai macam keragaman. Ya, baik itu suku, agamanya, alhamdulillah agama kita semua Islam. Kebiasaannya, sudah itu sifat yang dia bawa dari lahir. Next, Bu Mona. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan,
Sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek tersebut tentang realitas. Ini menurut dari Stephen R. Covey, prinsip central leadership. Nah, jadi berakar dari sana kita dituntut mengubah mindset atau kebiasaan kita selama ini. Karena tidak kita pungkiri, selama ini kita ini sebagai seorang guru bukan menuntun, kembali lagi, tapi kita selalu menuntut. Sudah itu di dalam pendidikan kita juga sering memaksakan kehendak kita. Pokoknya anak harus bisa, pokoknya anak ini harus seperti ini. Tapi kita tidak memahami karakter yang ada pada anak tersebut. Kita tidak mengetahui apakah anak itu perlu berpola pendidikannya seperti ini. Sering itu kita teledorkan. Ini juga sering terjadi, sering saya alami juga, ya. Nah, dan melalui pendidikan guru penggerak ini sedikit banyak saya sudah memahami bagaimana cara ini mengatasi anak-anak tersebut. Ya, yang kalau kita ini kan beranjak dari yang telah disampaikan oleh R. Cooper ini, bahwasannya pendidikan itu bukan keterpaksaan, tetapi suatu keinginan yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka mendapat pendidikan dari sekolah dan bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Baik, next, gimana? Nah, ini yang sangat mendasari pertemuan kita pada siang ini. Budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Membudayakan suatu perilaku yang baik. Ya. Jadi kita di sini diminta untuk pada anak bukan memberikan hukuman yang sangat membebani terhadap anak. Next, Bu mana? Tetapi budaya positif itu pembiasaan yang bersifat positif. Ya, nanti akan ada contoh-contoh yang akan saya tampilkan bagaimana cara mengatasi contoh-contoh tersebut. Ternyata nanti setelah ini pada kasus-kasus tertentu kita bisa mengatasi masalah-masalah tersebut tanpa melalui hukuman-hukuman yang sering kita lihat baik itu di media sosial maupun di tempat kita sendiri. Lanjut, next, Bu Mona. Makna disiplin. Apakah disiplin itu? Nah, di sini ada saya mengutip dari pendapat beberapa teori yang menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin. Disiplin di sekolah kita apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali apa yang sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitan dengan nilai-nilai kebajikan? Antara disiplin itu apakah ada kebaikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pembelajaran awal di modul 1.2 pada waktu kami pembelajaran kemarin. Sehingga kami kemarin belajarnya yang pertama menggali pengetahuan dari Ki Hajar Dewantara. Itu di modul 1.1, 1.2 itu nilai-nilai yang harus terdapat pada seorang guru dan bagaimana penerapannya di sekolah. Selanjutnya stimulus respon ke teori kontrol serta dari 3 motivasi perilaku manusia. Sebelum mari kita tanya ke diri kita sendiri. Pernah kita bertanya dengan diri kita sendiri, bagaimanakah perilakuku? Ini seringkali kita terlewatkan, seringkali tanpa kita sadari. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindar dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain?
untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, ini juga sering, seandainya anak kita ajak berpikir seperti itu, maka secara tidak langsung karakternya akan timbul dengan sendirinya. Tapi kunci utama itu dari kita sebagai seorang guru, orang dewasa yang menuntun anak untuk berusaha bagaimana dia mengatasi kehidupan nyatanya. Bukan kehidupan di pendidikan ini saja, tetapi kehidupan nyata yang dia setelah bercampur dengan masyarakat. Nah, ini yang sering digaungkan, profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, mandiri, benar, kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini sangat digaungkan oleh pemerintah saat ini. Nilai kebajikan universal, nilai yang harus dimiliki oleh para pendidik maupun peserta didik yang ada di lingkup tempat kita, khususnya tempat kita sekolah ini bertugas ini di sekolah kita ya. Jadi ini sangat mendukung dari program pemerintah. Nah, setelah kami telaah modul ini kemarin, kami pelajari bersama, berkolaborasi. Ini memang kalau ini benar-benar kita terapkan dengan baik, mudah-mudahan kita bisa mencontoh sekolah-sekolah yang telah melaksanakan atau menerapkan ini pendidikan profil pelajar Pancasila. Next, kita lanjut. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari kedua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, di sini sangat jelas itu diimplementasikan apa sih tujuan kita untuk hidup disiplin tadi. Nah, disiplin itu baik pada diri kita sendiri maupun pada anak, pada siswa, itu harus kita tumbuhkan. Ya, kita tumbuh dengan sendirinya, kita rawat, tapi bukan dipaksakan, bukan menjadi suatu pemaksaan. Nah, kalau sudah di suatu pemaksaan, maka ini dia dalam lambat laun akan terkikis. Tapi kalau itu sudah tumbuh dari badan kita sendiri atau diri kita sendiri, dari siswa kita, maka otomatis itu akan terpelihara dengan baik. Next. Nah, ini teori motivasi. Motivasi itu bisa timbul dari intrinsik, itu dari luar, intrinsik dari dalam. Ada yang namanya ingin stiker. Ada sering kita temukan siswa setelah kita beri stiker, ini terutama untuk anak-anak ini PAUD sering dilaksanakan seperti stiker, tapi sekarang sudah banyak anak-anak SD juga yang mengambil ilmu dari PAUD itu. Maka pada waktu menilai, memberi ini ada yang jempol, ada yang bintang, itu supaya menumbuhkan sikap motivasi belajar bagi anak. Selanjutnya ada ingin hadiah, sering ini memberi hadiah pada siswa yang memiliki kelebihan tertentu. Takut hukuman, ini juga sering kita dibuat. Jika melanggar ini, maka ini hukumannya. Nah, nanti akan kita pelajari atau akan saya sampaikan bagaimana, apakah hukuman di sekolah itu perlu dilakukan atau tidak. Selanjutnya, mengalahkan lawan. Ini pada saat terjadi kompetensi. Selanjutnya, takut dimarahi juga dari faktor dari luar. Sedangkan faktor yang dari dalam, rasa ingin tahu yang sangat besar.
rasa memiliki atau menggemari keinginan menjadi ahli, selanjutnya merasa bermanfaat. Next, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Mungkin terbesit dalam pikiran kita adalah untuk keselamatan. Nah, tapi kunci dasar dari itu semua adalah untuk yang pertama itu keselamatan diri kita sendiri, selanjutnya taat pada peraturan. Next. Nah, di sini budaya positif yang perlu dikembangkan adalah keyakinan kelas. Karena kita juga termasuk guru-guru kelas semua, jadi ini yang sangat dinantikan, suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama dan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kemungkinan jawaban Anda untuk keselamatan. Padahal kita menuruti dari peraturan. Biasanya kalau peraturan itu konsekuensinya adalah hukuman. Nah, sedangkan keyakinan kelas konsekuensinya adalah hal yang berhubungan dengan apa yang akan siswa lakukan. Itu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan ini dibentuk secara sama-sama, membuatnya sama-sama dengan anak-anak. Banyak sekali aksi nyata yang menjelaskan tentang cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini harus disepakati oleh semua anak, oleh semua peserta didik yang ada di kelas kita. Next. Nah, ini sebagai contoh ya, hasil keyakinan kelas 5. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Selanjutnya, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Ini salah satu contoh keyakinan kelas, kesepakatan antara warga di dalam kelas. Lanjut. Ini 5 kebutuhan manusia. Kita ini semua manusia memiliki kebutuhan tersebut. Yang pertama, penguasaan. Selanjutnya, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang paling besar itu bertahan hidup. Dari bertahan hidup itulah maka terbagi menjadi 4 bagian yang utuh. Tapi inti yang pertama, kita itu kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Maka ada kebebasan. Semua manusia itu ingin kebebasan. Makanya kalau kita membuat peraturan di kelas, anak-anak terasa bukan kebebasan, tetapi mereka akan terasa terkekang atau terpenjara di dalam kelas. Dan ininya kesenangan. Apalagi anak-anak belajar harus senang, harus menyenangkan. Kasih sayang dan rasa dihormati. Ya, anak-anak yang biasanya di rumah selalu mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Nah, setelah sampai di sekolah, kasih sayang tadi akan berkurang dari guru. Maka mereka itulah yang sering akan timbul anak-anak yang kata kita memiliki kelebihan yang sangat khusus. Ya, berlebih. Next. 5 posisi kontrol manusia. Ini, kita tidak ingin menjadi yang seperti itu. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Salah satu contoh ada yang beberapa lalu banyak sekali kasus-kasus yang sedang viral yang menjerat karena kita sering menjadi seorang penghukum. Dan selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan. Nah, untuk itu mulai saat ini
mulai kita berbagi bagaimana cara kita memperbaiki sehingga kita tidak menjadi penghukum, tidak menjadi orang yang membuat bersalah. Selanjutnya teman. Nah ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Sebagai teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Ya, terakhir manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ya, nanti akan ada beberapa kasus. Nah, bagaimana cara pandang kita untuk mengatasi hal tersebut. Next. Habis ya? Masih. Nah ini antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman seringkali tidak menghormati hak anak untuk mengambil keputusan. Bahkan jika keputusan itu salah, hukuman seringkali timbul karena kemarahan dan ketakutan. Seringkali hukuman terlihat seperti cara agar anak melakukan apa yang kita inginkan. Konsekuensi adalah lebih menghormati hak anak untuk mengambil keputusan. Ini bukan penolakan, ini adalah suatu cara belajar dari pengalaman yang sebenarnya. Kita akan menjaga hubungan yang lebih baik dengan anak saat meminta pertanggungjawaban dari anak. Ya, beda hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu memaksakan kehendak. Selanjutnya. Nah, di dalam mengatasi anak ini oleh dosen menyampaikan pendapat menggunakan segitiga restitusi. Apalagi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Ada tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Ada memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada beberapa contoh pertanyaan dalam kita melaksanakan segitiga ini, segitiga restitusi. Yang pertama, sering kita ini anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya kita sampaikan lagi, kalian ini bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Selanjutnya, kamu tentu punya alasan. Kita tanya mengapa dia sampai melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan setelah kita membuat keyakinan kelas tadi, tinggal kita tanyakan kembali. Nah, anak-anak, dari tindakan yang kalian lakukan, keyakinan kelas mana atau kesepakatan keyakinan kelas mana yang telah tidak ditaati? Lanjut. Nah, ini ada sedikit. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Next. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Next. Nah, ini segitiga tadi yang foto tadi, Bu, segitiga restitusi. Ini kalau benar-benar kita terapkan, ini anak akan merasa dihargai walaupun mereka telah melakukan kesalahan. Next. Nah, di sini ada sebuah kasus yang coba saya angkat sini. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya.
tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingat mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Next. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Fitri dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Next. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas. Tema yang mereka pilih adalah beberapa keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada kegiatan guru. Maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Next. Nah ini, dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang pertama, dia menstabilkan identitas. Nampak dari Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Next. Nah, Ibu Santi juga dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat Ibu Santi, tidak dihormati Ibu Santi. Ini masih memvalidasi tindakan atau mencari apa tindakan terbaik. Akhirnya baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, dengan secara tidak langsung kan anak-anak ingat bahwa keyakinan kelas itu untuk saling menghormati. Next. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan menanyakan keyakinan dari anak-anak, sehingga menyampaikan kepada Ibu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka kami akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Tindakan yang akan dilakukan anak-anak mengirim email kepada Ibu Eni tentang diskusi kelompok. Lanjut. Nah, ini restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai. Jadi ini apa? Ibu Eni tadi sudah sesuai melaksanakan segitiga restitusi. Lanjut. Ini. Ya, mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang saling menghormati, bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi intinya kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi, otomatis tidak akan timbul amarah pada kita. Nah, tapi kalau kita tidak bisa melaksanakan itu, maka sering kita lihat anak yang
kelakuannya beda dari teman-temannya, positif tidak? Lemparkan penghapus seperti zaman dulu. Iya, emosi timbulnya. Nah, tapi kalau kita ingat dengan itu semua, bahwasanya anak-anak tadi yang pertama mereka memang ada anak-anak itu memang sangat besar rasa ingin tahu dan rasa bermainnya itu sangat besar. Sehingga seringkali apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan keinginan mereka, karena mereka hidupnya pada zamannya seperti itu. Sehingga kita, sebagaimana telah disampaikan di hajat Dewantara, kita ini harus memahami anak sebagaimana kodrat zaman dan kodrat alamnya. Sudah itu anak itu bukan kertas kosong yang bebas kita coret semau kita, tetapi dalam diri anak itu sudah ada karakter, sudah ada pola yang tinggal kita warnai saja bentuknya seperti apa. Karena anak itu sejak lahir sudah membawa bakatnya masing-masing dengan sendirinya, bukan kita yang memberinya, tetapi memang sudah kuasa dari Yang Maha Kuasa. Sehingga anak-anak yang kita didik itu bukanlah anak yang hanya seperti zaman dulu kita beranggapan kertas kosong, bebas kita mau membuatnya apa. Maka itulah sering terjadi kegagalan pada anak, karena kita sering memaksakan kehendak anak harus seperti ini. Nah, tetapi kita di sini sebagai seorang guru dituntut untuk menuntun anak, bukan menuntut anak, tapi kita dituntut oleh peraturan. Kita harus menuntun anak ke jalannya sesuai dengan karakternya masing-masing, atau sesuai dengan goresan hidupnya masing-masing, sesuai dengan kodratnya saat ini. Makanya banyak sekali sekarang sekolah-sekolah yang awalnya dulu tidak memperbolehkan membawa handphone, tapi sekarang sudah banyak sekolah yang mengerti karena zamannya sudah seperti itu. Bahkan kemarin saya pernah berkolaborasi atau bertanya dengan SMK 1 Martapura itu katanya pada tahun 2000, di bawah 2006 ya, di bawah 2016 ya, bawa handphone dirampas, bahkan dibakari. Kalau saat ini tidak lagi. Cerita dari teman saya PGP juga, Pak John, sekarang tidak, tetapi sebelum sudah masuk itu anak-anak diberi waktu 15 menit untuk browser menggunakan handphonenya masing-masing sebelum pembelajaran. Jadi dicari informasi. Bahkan kata Pak John Hanidi itu, katanya sebelum pembelajaran itu ada siswa yang buka Shopee dulu, lihat paketnya sampai di mana. Takutnya dia kepikiran, oh paket aku hari ini sampai di mana. Nah, tapi setelah dia lihat itu, dia kan akhirnya sudah sampai sini, nanti siang baru sampai. Akhirnya kan pembelajaran dia tidak terfokus lagi dengan paket itu. Akhirnya ikut pembelajaran di kelas. Ya, jadi dia memberi waktu katanya untuk siswa browser atau mencari informasi dulu di internet, itu boleh. Makanya saat ini SMK itu katanya, kata Pak John itu diperbolehkan membawa handphone, tapi setelah itu handphone ditutup kemudian belajar. Nah, itu sudah termasuk penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, karena zaman kita sudah sekarang ini sudah seperti itu. Nah, pemanfaatan juga di sekolah kita bisa kita terapkan seperti penggunaan media-media pembelajaran, karena di sini saya juga sudah mengetahui sekolah kita 3 proyektor bisa kita manfaatkan untuk belajar di kelas. Mungkin kalau sering kita tampilkan video-video pembelajaran, anak yang awalnya hanya ngobrol, tapi setelah lihat-lihat ini video-video yang sangat menarik itu, mereka akan terpaku sehingga mereka akan aktif mengikuti pembelajaran. Karena anak ini dengan kita sendiri, ada yang begitu dari melihat cepat untuk ingat, ada yang dari mendengar cepat untuk mengingat, ada yang tidak perlu itu semua, cukup ini saja dia membaca sendiri bisa. Nah, ada yang dari membaca masih belum bisa, dari melihat, ternyata dia dari mendengar, dari visualnya.
dia bisa menguasai materi tersebut. Makanya tugas kita sebagai seorang guru harus benar-benar aktif bagaimana kita melihat kondisi anak atau kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh anak yang sangat beragam ini. Apalagi kita siswa jumlah seperti saya 32 anak, 32 harus dipahami semua. Nah, dan mereka juga harus diberi kebutuhan semua. Ya, kalau ini satu orang, dua orang, maka sering kita kelabakan itu seperti itu. Kita yang pertama belum bisa memanfaatkan, belum bisa membaca situasi keadaan suatu kelas. Next, Mona. Nah, selanjutnya posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, sering ini kita lakukan. Seperti tercermin dalam kalimat Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingat mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, ini seringkali kita terlewatkan. Seringkali kita membuat anak merasa bersalah. Wah, aku melakukan ini. Akhirnya ibu ini akan kena marah. Akhirnya kan anak-anak membuat merasa bersalah, sehingga mereka timbul keyakinan dari dirinya sendiri. Selanjutnya posisi sebagai teman. Ya, dia mengatakan kan tolong bantu ibu ya. Itu kan biasa diucapkan oleh temannya, tolong saya gitu. Jadi kita ini harus dengan anak-anak itu menjadi teman bagi mereka, sehingga mereka mau mengutarakan apa saja kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Lanjut. Nah, ini jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sudah tepat, sesuai dengan langkah restitusi yang benar dan mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawatnya. Ya, sangat sudah tepat sekali, karena Ibu Santi langsung berkoordinasi dengan Ibu Eni, bukan langsung menghukum anak tadi. Dia berkoordinasi dengan Ibu Eni bagaimana cara mengatasi anak-anak tersebut. Oke, sampai sini ada yang masih belum jelas? Masih bertanya-tanya? Ini sudah kasus kedua. Segitiga restitusi itu yang sangat digalakkan dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah. Ini ada satu kasus lagi, anak yang datang terlambat. Sebenarnya hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu berwarna hitam, namun buru-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Lanjut. Pak Lukman bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Next. Nah, ini dari dalam penyelesaiannya, dalam kasus 2 ini sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi penghukum, ya.
karena dia ini sebagai seorang penghukum. Dari kalimat Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula. Warna sepatunya, segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturannya. Indikator dia adalah seorang penghukum verbal. Nada suaranya juga tinggi dan menghardik. Jadi ini dia secara tidak langsung telah menghukum verbal anak. Dari kalimat ini, kamu ini apa, dari peraturan kamu sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah ini sering sekali kita lakukan hal yang seperti ini. Secara tidak langsung kita telah menjatuhkan mental dari anak itu sendiri. Lanjut, next. Selanjutnya posisi pemantau. Apakah Pak Lukman sebagai seorang pemantau? Ternyata tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar ke sekolah. Nah, atau ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang kamu copot sepatu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Bertindak sesuai dengan peraturan, nada suara datar dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Tapi dia masih tidak dengan emosi. Tapi ini dia sebagai seorang yang tadi penghukum. Lanjut. Nah, ini tindakan dalam menstabilkan identitas. Seharusnya pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Lukman, yang pertama, Sabrina mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Selanjutnya validasi yang salah itu ada pada Pak Lukman tadi. Sabrina, kamu tentu punya alasan. Seharusnya seperti itu kan, kamu tentu punya alasan. Mengapa tidak menggunakan sepatu hitam? Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat. Nampaknya kamu tidak perlu terburu-buru supaya tidak terlambat ke sekolah. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam budaya positif ini, bagaimana cara kita menerapkan di sekolah terhadap anak-anak atau peserta didik kita. Kita jangan menjadi yang pertama tadi penghukum, ya. Tapi kita ada menjadi teman dan menjadi manajer di dalam sekolah ini dalam menyelesaikan permasalahan pada anak-anak kita. Nah, sampai sini saya rasa itu saja Bapak Ibu, ya. Jadi dalam hal budaya berbagi, budaya positif ini, saya rasa ada sedikit penyampaian dari saya ini, tetapi semoga bisa kita terapkan secara bersama-sama. Yang pertama ini, secara bersama-sama kita setiap kelasnya, marilah kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, setelah kelas ini keyakinan kelas ini terbentuk, nanti bisa kita bagikan dengan orang tua siswa peserta didik bahwa inilah keyakinan yang ada di kelas-kelas kami. Nah, sehingga setelah adanya keyakinan di dalam kelas ini, kita sampaikan dengan orang tua kita, orang tua siswa, maka mereka akan mengerti, oh, si kelas ini ada keyakinan seperti ini. Dan konsekuensinya ini, misal sebagai contoh, jika anak tersebut tidak mau menulis, pada waktu temannya menulis tugas tidak pada waktu jam pelajaran, boleh konsekuensinya kita suruh tulis kembali walaupun dia tanpa istirahat. Kita tahan di dalam kelas, konsekuensinya. Artinya sejajar dengan apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi. Bukan kita, siswa tidak mau nulis, akhirnya kita suruh ini denda, itu tidak sesuai, ya, dengan yang tujuan awalnya tadi tidak sesuai. Nah, selanjutnya, misal siswa tidak pakai sepatu seperti tadi yang tidak berwarna hitam, karena sesuai dengan keyakinan harus bersepatu berwarna hitam. Itu juga kita tidak diperbolehkan sebagai mana yang telah dilakukan oleh Pak Lukman tadi. Harusnya kita menanyakan alasannya apa, kemudian kita tanya keyakinan kelasnya apa,
Terus kita tanyakan kembali kapan anak ini cara bagaimana mereka supaya tidak melanggar peraturan kembali. Bukan kita langsung memponisnya sehingga mereka yang pertama tadi terasa terbebani. Nah, di sini kita jangan membebani anak dengan sehingga menjatuhkan mentalnya. Ya, sering sekali ini kita lakukan, tapi mudah-mudahan dari sini kita bisa berbagi bersama bagaimana cara mengatasi anak-anak tersebut. Ya, jadi kita di sini juga tidak pada waktu berbagi budaya positif ini, harapan saya kita sama-sama mengingatkan atau sama-sama membangun di sekolah ini supaya budaya positif ini akan tumbuh dan berkembang di SD ini. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan di sini. Sebagaimana telah saya sampaikan dari awal, di sini saya bukan menjadi menggurui, tetapi kita bersama-sama. Saya menyampaikan hasil dari mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, dan saya meminta dukungannya dari Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Semoga dengan keikutan serta saya di dalam program ini bisa menularkan apa yang saya dapat kepada Bapak Ibu semua, sehingga terjadi sedikit perubahan pada sekolah kita. Walaupun untuk merubah sesuatu itu sangat sulit, tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang, mungkin tidak akan berubah sampai selamanya. Makanya kita berguyur dari sedikit demi sedikit. Kata orang itu setetes demi setetes, kan lama-lama bisa menjadi banjir. Itulah dari awal jadi hujan itu. Jadi semoga dengan ilmu yang sedikit ini kita mampu berkolaborasi atau bekerja sama untuk membangun budaya positif di sekolah. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan terima kasih mengganggu aktivitasnya sedikit. Sudah itu yang terakhir, saya ucapkan mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya ini banyak kata yang menyinggung perasaan, banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Saya harapkan apa sumbangsi sarannya dari Bapak Ibu kepada saya, sehingga pendidikan guru penggerak bagi saya akan menjadi suatu contoh yang baik. Itu saja akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatapan. Bulatkan tekad kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Hal-hal yang kalian yakini akan kalian laksanakan di kelas ini. Ya, apa saja yang akan kita yakini atau kita sepakati untuk kita laksanakan di kelas ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya. Jadi tujuannya dibuat keyakinan kelas itu untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, menumbuhkan rasa disiplin. Oh, aku ingat bahwa keyakinan kelas yang sudah kami sepakati seperti ini. Ya, paham? Nah, di sini sudah Bapak bagikan kertas sebanyak masing-masing kalian mendapatkan satu buah kertas. Silakan kalian tulis keyakinan kelas apa yang harus ada di kelas ini bagi kalian. Setelah selesai nulis, nanti akan secara bergantian silakan tempel di papan tulis sebagaimana tempat yang sudah Bapak sediakan. Ya, paham? Ada yang ditanyakan? Berapa banyak yang ditulis? Cukup hanya satu orang saja. Dan satu orang nulis satu, ya. Tidak usah banyak
akan Bapak baca, baru kita kelompokkan termasuk di mana, dan di mana, ya. Kalau dia sama, nanti akan kita kelompokkan supaya misalnya jadi kata sepakat bersama-sama. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Ya, silakan dimulai. Yang selesai langsung tempel sesuai barisannya masing-masing. Silakan tempel. Kalau tidak sampai ke tinggi di bawah. Silakan ditempel, ingat tempatnya masing-masing. Dilepasi dulu itunya. Ya. Ayo kelompok 4. Satu pun belum ada. Ayo. Lanjut. Barisan ketiga ini, itu keempat. Tidak muat agak ditimpa, tidak apa-apa. Yang selesai langsung kembali duduk lagi. Tampaknya kan pemijat. Barisan 1. Kalian sudah? Ini sudah. Barisan 3 sudah. Barisan 4 sudah. Nah, 2 sudah. Belum. Baru sudah. Sudah. Ya. Sudah. Belum. Ada yang salah? Salah dan tidak? Nah, kalau sudah tertempel tidak apa-apa. Sudah tertempel semua? Sudah menempelkan semua? Sudah versi? Sudah nempel semua? Sekarang perwakilan per kelompok untuk membacakan. Nah, silakan tidak maju sini. Kita bacakan kelompok 1. Gantian. Dari atas dulu. Dari kelompok 1, ya. Silakan bacakan. Please lah. Oke. Nah, ya. Kita buat ya. Tidak makan dan minum saat jam pelajaran. Lanjut. Piket kelas disepakati. Kelas lebih awal. Lanjut. Silakan bacakan, tidak apa-apa. Lanjut. Dilarang makan dan minum. Sama. Lanjut. Datang tepat waktu jam 7.00. Ya, datang tepat waktu. Lanjut. Datang tepat waktu. Ya, ada boleh beri tepuk tangan untuk selanjutnya.
menghargai. Ya, memakai seragam sesuai dengan ya. Makan minum sudah. Apa lagi? Tidak boleh telat. Sama saja dengan apa itu? Yang dari barisan satu tadi. Datang tepat waktu. Lanjut. Baru sopan dan saling menghargai. Sudah ada? Nah, lanjut. Apa lagi? Datang tepat waktu. Apa lagi? Tidak boleh makan dan minum. Ya, beri tepuk tangan. Lanjut. Baris ketiga. Datang tepat waktu. Sudah ada belum? Ya, lanjut. Tidak boleh makan saat sedang belajar. Tidak boleh makan saat sedang belajar. Sudah ada. Lanjut. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengganggu saat kawan. Sampah sembarangan. Tidak mengganggu, sama saja dengan sopan dan saling menghargai. Ya kan, sama kan? Lanjut. Tidak boleh makan di kelas waktu jam pelajaran. Makan di kelas sudah ada tadi belum? Nah, lanjut. Tiket kelas lebih awal. Piket kelas lebih awal. Lanjut. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Sama, ya. Nah, beri tepuk tangan. Selanjutnya, baris keempat. Ayo semangat perwakilan dari baris keempat. Ayo. Tidak makan saat jam pelajaran. Datang tepat waktu. Tiket kelas sudah ada belum? Lanjut. Menjalani piket kelas sudah ada belum? Nah, lanjut. Tidak makan di kelas saat jam pelajaran sudah ada. Datang atau masuk tepat waktu sudah ada. Tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Jangan membuang sampah sembarangan. Sudah ada semua belum? Nah, tepuk tangan dulu. Barisan nomor 4. Sekarang sudah ini dari 4 barisan dari kalian semua ditemukan 7 keyakinan kelas. Kelihatan? Baik. Coba Tristan bacakan nomor 1. Tidak makan dan minum saat jam pelajaran. Tidak makan minum saat jam pelajaran. Agak itu kan gambarannya. Kalau ada yang itu gerakan ya. Selanjutnya 2. Piket kelas lebih awal. Ya, bisa disepakati ini? Bisa kita sepakati? Bisa kita yakini bahwa ini benar. Nomor 2. Artinya apa? Kalau kita yakini, artinya kita mampu untuk melaksanakannya. Yang ketiga, baca Wapi. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Bisa kita laksanakan? Jam berapa kita masuk? Selanjutnya, baca Glenn. Sopan dan saling menghargai. Sopan dan saling menghargai. Bisa ini? Bisa? Nah ini sopan dan saling menghargai. Jika ada yang sedang berbicara untuk saling mendengarkan. Jangan semuanya ikut berbicara, artinya tidak menghargai orang lain. Lanjut, nomor 6. Sabit. 5. Ya, 5. Memakai seragam Sesuai dengan peraturan, ya. Atau sesuai dengan aturan. Memakai seragam. Kita ada berapa seragam? Hari Senin, Selasa. Apa?
Tapi kalau sudah masuk kelas ganti kembali. Ya. Selanjutnya yang ke-6. Baru baca. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Dulu pernah Bapak ajak kalian membuat poster mengenai dilarang membuang sampah. Ya. Lanjut, nomor 7. Bisa kita sepakati nomor 6 ini? Bisa. Bisa? Bisa. Tidak bisa? Bisa. Bisa aja? Bisa. Nah, nomor 7 baca oleh Putri. Tidak boleh membuli teman, ya. Bisa diserahkan ini? Nanti akan Bapak buat mana saja kategori yang termasuk bully. Ya, akan Bapak tempel seperti itu di kelas kita. Supaya kalian bisa membedakan, oh ini bully, ini bukan bully, membuli. Ya, paham? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisakah ini kita sepakati? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Kalau ini bisa kita sepakati, maka inilah keyakinan kelas kita sampai dengan nanti kita kelulusan. Ya, kita yakini inilah kesepakatan bersama di kelas 6 mengenai keyakinan kelas. Ya, sudah sampai sini. Ada yang masih belum puas, belum tersampaikan pendapatnya? Tidak ada. Nah, sekarang sebelum Bapak akhiri, untuk membuat keyakinan kelas ini, Bapak mau bertanya, untuk apakah keyakinan kelas ini dibuat? Supaya tertib. Apa lagi? Ayo angkat tangan. Boleh jawab. Apa lagi? Budayakan kita untuk hidup teratur, ya. Hidup ke arah yang lebih baik. Seperti contoh nomor 1, tidak makan dan minum saat jam pelajaran. Karena apa? Mengganggu konsentrasi kalian sedang belajar. Dan mengganggu temannya. Kalian makan nanti ada temannya ngiler, jatuh ilernya ke ya, mana? Pilihannya lagi teman. Waduh, makan. Lainnya ada kok liurnya. Ya. Yang selanjutnya, kira-kira bersediakah kalian
Tingkatkan tekad kuat dan hati